Pernah kepikiran nggak sih kalau cara kita ngelihat uang itu sebetulnya bukan sesuatu yang permanen? Gimana kalau ternyata pola pikir kita itu ya kayak program komputer aja, bisa kita update biar bisa lebih makmur? Nah, di sini kita bakal bedah gimana caranya. Kita awali dari kutipan yang, wah, provokatif banget ini. Idenya sebenarnya simpel, tapi dampaknya dalam banget. Kata-kata yang kita baca, ide-ide yang kita serap, itu semua bisa ngebentuk cara kita mikir loh. Seringnya kita bahkan nggak sadar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, program apa sih yang sebenarnya lagi jalan di otak Anda saat ini? Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari konsep dasar kalau pola pikir itu program. Terus kita bahas cara membangun ulang fondasi, lalu kita lihat gimana masalah itu sebenarnya peluang, pahami aturan main untuk terus bergerak, dan terakhir kita buka semua potensi Anda. Siap? Jadi, konsep intinya tuh gini, pola pikir kita itu nggak kaku, nggak statis. Penulisnya bilang, ini tuh kayak sebuah program yang bisa di-upgrade. Kita bisa loh pindah dari yang namanya kesadaran miskin, yang isinya ngeluh, melulu, dan penuh batasan, ke kesadaran kemakmuran, yang fokusnya itu cari solusi dan melihat kelimpahan. Terus gimana dong caranya kita nge-upgrade program ini? Nah, penulisnya pakai teknik yang namanya priming force. Dia ngasih pertanyaan simpel. Anggap aja sekarang Anda punya uang 10 miliar. Uangnya mau ditaruh di mana? Pertanyaan ini tuh kayak maksa otak kita buat berhenti mikir dari sudut pandang kekurangan dan mulai mikir dari sudut pandang kelimpahan. Ini semacam latihan buat ngebentuk ulang cara kita memandang sesuatu. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam nih soal sistem kepercayaan kita. Coba deh bayangin sistem kepercayaan Anda itu ibaratnya fondasi dari sebuah rumah. Kalau kita mau bangun rumah yang lebih megah, lebih tinggi, ya fondasinya harus kuat dulu kan? Jadi penulisnya cerita, ini dari pengalaman dia sendiri loh. Keluarganya makin besar, anak-anaknya makin gede, rumahnya jadi terasa sempit. Solusi paling logis ya tambah ruangan kan, mungkin di tingkat ke atas. Kedengarannya simpel banget ya. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ternyata pas dicek, fondasi rumah lamanya itu nggak cukup kuat buat nanggung beban lantai baru. Dan ini adalah analogi yang pas banget buat konsep diri kita. Kita nggak bisa membangun kesuksesan yang baru di atas fondasi keyakinan yang lama dan rapuh. Dan saran dari arsiteknya, wah ini kena banget, jangan ditambal sulam tapi bongkar total dan bangun lagi dari nol. Artinya apa? Kalau kita mau benar-benar tumbuh, kita harus berani ngeruntuhin sistem kepercayaan lama yang ngebatasin kita dan bangun fondasi pola pikir yang benar-benar baru. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana pola pikir ini bekerja di dunia nyata. Ada satu cerita yang luar biasa banget tentang gimana cara mengubah masalah yang kelihatannya mustahil jadi sebuah peluang emas. Bayangin deh, seorang manajer hotel lagi pusing 7 keliling. Kamarnya kurang buat nampung klien baru yang potensial banget. Buat orang biasa, ini udah pasti jalan buntu. Tapi, dengan kesadaran kemakmuran, ini bukan lagi soal kekurangan kamar. Ini adalah peluang buat mencapai okupansi 140%. Kok bisa? Nah, ini reaksi pertama manajernya pas dikasih solusi. Kata-kata ide gila itu seringkali jadi pertanda bagus loh. Itu artinya kita udah mikir di luar kebiasaan, di luar kotak, dan biasanya disitulah inovasi-inovasi keren lahir. Dan solusinya? Wah, ini dia yang gila sekaligus brilian. Mereka nggak mikir di dalam hotel, tapi di luar. Mereka sewa beberapa rumah besar di sekitar hotel, diubah jadi wisma tamu yang bagus, terus tamu-tamu lama dipindahin ke sana sebagai bentuk upgrade gratis. Hasilnya, kamar di hotel jadi kosong dan bisa diisi sama klien baru yang bayarannya lebih mahal. Menang banyak kan? Cerita hotel tadi itu keren banget ya. Tapi di baliknya itu ada filosofi yang lebih dalam lagi, yaitu prinsip untuk jangan pernah berhenti bergerak. Analogi berenang ini benar-benar ngena. Coba deh bayangin, di bisnis atau di hidup, kalau kita diam, ya kita tenggelam. Titik. Meskipun kita nggak tahu persis harus ngapain, yang penting terus bergerak, terus belajar, terus nyoba hal baru, terus ketemu orang. Gerakan itu menciptakan momentum. Nah, konsep terus bergerak ini nyambung banget sama ide untuk sibuk dalam kebaikan. Gini, kalau kita secara proaktif ngisi waktu kita dengan hal-hal yang positif dan membangun, otomatis nggak ada lagi tempat buat hal-hal negatif, buat ngeluh, atau buat mengung doang. Aksi positif itu selalu mengalahkan kepasifan. Oke, biar lebih jelas lagi, kita coba bandingin deh kedua pola pikir ini. Kesadaran miskin itu fokusnya selalu mengeluh, auranya konflik terus. Contohnya, orang yang udah dapat untung tapi masih nuntut lebih. Sebaliknya, kesadaran kemakmuran itu fokusnya nyari solusi. Auranya lebih damai. Contohnya kayak seorang bibi yang hemat banget tapi tujuannya jelas untuk membangun masa depan. Energinya beda banget kan?
Oke, kita udah ngebahas banyak hal nih, dari fondasi rumah sampai ide gila di hotel. Terus gimana cara kita nyatuin semua ini jadi sebuah alat yang bisa bener-bener kita pakai buat ngembangin diri? Jadi, ini dia rangkumannya, poin-poin penting yang bisa langsung kita pegang. Pertama, pola pikir Anda itu program, dan Anda bisa menulis ulangnya. Kedua, bangun ulang fondasi kepercayaan Anda yang lemah. Ketiga, latih diri buat lihat peluang di balik setiap masalah. Keempat, aturan emasnya, jangan pernah berhenti bergerak. Dan yang terakhir, fokus ke solusi, bukan keluhan. Dan sebagai penutup, ada tantangan langsung nih buat Anda, buat kita semua. Ini bukan lagi teori, ini perintah buat otak Anda. Coba deh, ambil kertas sekarang juga dan tulis 20 cara untuk mencapai tujuan ini. Latihan ini maksa kita buat nerapin semua yang udah kita bahas. Mikir dari kelimpahan, nyari solusi kreatif, dan yang paling penting, mulai bergerak. Jadi, gimana cara Anda akan memprogram ulang otak Anda mulai hari ini?